ketua koperasi Komite Masyarakat Danau Toba. Jadi sebenarnya di koperasi itu ada yang simpan pinjam, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 kalau nggak salah tahun 95 itu khusus mengurus mengenai koperasi simpan pinjam aturannya. Ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini ya, ini ada peraturan Menteri Koperasi Menengah ya. Ini nomor 21 yang 2015 tentang pemeringkatan. Jadi ini pemeringkatan. Nah, kalau dia penilaiannya, jadi di sini sebentar ya, saya buka dulu, saya punya materi tadi di sini ada ya. Sebentar ya, ini sorry, dia ada di manajemen risiko. Sebentar, ini tadi saya sudah copy ya, kemana ya, sebentar. Pagi-pagi dari malah, jam-jam berapa? Jam 4. PP. Enggak ada ya masuk di sini. Nah, oke, sebentar, ini kayaknya. Ya. Halo, siapa Pak Bataran? Ya. Minta izin Pak Bataran, saya kuliah sambil ada kegiatan ya. Oke. Dengar aja deh, dengar. Masuk juga dia. Iya, dengar ya. Ya dengar nih Pak Bataran, saya online juga sambil ini. Pak, katanya nih Kak Pak. Tadi bilang sama saya. Ya kemarin di Batam. Oh, kemarin. Saya pikir hari ini nih. Hari ini ya proses itunya, ada proses itunya di sini. Oh, gitu. Oke, silakan sambil dengar. Ini saya appreciate ini, sambil dengar aja. Oke, makasih Pak. Ya. Oke. Ya. Bentar, ini saya punya, atau gini aja deh, saya buka aja langsung ke apa namanya ini, ke Menteri Pemantauan Koperasi. Nah, di sini ada ya, sebentar. Nah, jadi tadi kita sampaikan ya, kenapa kita harus misalnya mempelajari, memasukkan silabus ini. Tadi ketentuannya karena ada penyaluran KUR dilakukan oleh koperasi ya, Kospin Jasa, kemudian ada satu lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, saya sudah share di sini, kelihatan ya share saya? Sudah kelihatan? Berapa peraturan sudah ya? Iya, ini ya. Ini ada peraturan pemerintah ya. Jadi ada PP-nya. Nah, di sini kemudahan perlindungan misalnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah.
Jadi sebenarnya kalau kita dalamin misalnya di sini ini, kita lihat ini terminologinya, badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Perbankan nomor 10 ya tahun 98 dikatakan di sana bahwa badan hukum bank itu boleh koperasi. Ya, koperasi. Hanya saja sampai detik ini badan hukum itu belum ada, tetapi yang membawa-bawa nama koperasi misalnya ada perusahaan banknya. Ya, tetapi badan hukumnya bukan koperasi. Padahal sebenarnya bisa koperasi, ya. Nah, ini di sini disebutkan ya. Ya, di sini. Nah, kalau saya lihat misalnya di undang-undang ya, undang perbankan ya, tahun 1998 nih. Ya, coba ini kita lihat dulu Undang-Undang Perbankan, Undang Nomor 10 tahun 98 ya. Ini saya download. Nah, saya pindah kemari ya. Bisa kelihatan ya? Ini Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini saya berbesar ya. Nah, ini semua ini adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 ya, tahun 92 tentang perbankan. Jadi sepanjang Republik ini berdiri baru ada 2 undang-undang perbankan ya. Pertama 92, kemudian 98, kemudian ini harusnya masuk prolegnas ya. Karena undang-undang ini sangat penting sebenarnya tahun ini. Tapi saya cek di DPR tidak ada masuk dalam program legislasi nasional ya. Tidak ada agenda acara untuk membicarakan undang-undang mengenai perbankan pada tahun ini. Malah redenominasi juga mundur ya. Mungkin nggak tahu sampai kapan, walaupun itu kayaknya draftnya udah disiapkan sama Ibu Sri Mulyani ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saya perkecil ini supaya cepat ya. Nah, ini simpanan, giro, semua di sini di terminologinya dijelaskan ya, prinsip syariah dan sebagainya. Nah, juga terminologi produk-produknya, kemudian juga pihak ketiga ya yang teraliasi siapa dan sebagainya ya. Nah, di sini ada memberikan kredit, ini semuanya dicantumkan ya. Dicantumkan apa-apa tugasnya, kemudian juga ada Bank Indonesia menetapkan misalnya pemegang saham dan sebagainya. Nah, saya mau lihat dulu di sini ya mengenai dasar hukumnya. Ya, sebentar. Ini pasal berapa ya kemarin ya? Kalau saya find ini saya bikin hukum. Badan hukum. Nah, ini. Ini pembubaran. Sebentar, kayaknya di atas ini ya. Dasar hukum bank itu dicantumkan, dasar hukumnya adalah dicantumkan ada 2 ya, ini ya, bentuk hukum suatu bank umum
dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Ya, jadi kalau badan hukum itu BPD, itu berarti dia perusahaan daerah badan hukumnya. Koperasi, nah ini siapa saja. Nah ini yang jarang terekspos. Tetapi kalau ini ada, ya perseroan terbatas oke. Nah perusahaan daerah juga PD, tapi sekarang semuanya sudah PT. Oleh karena itu kita fokus kepada koperasi. Karena koperasi juga diberikan kesempatan oleh OJK untuk menyelenggarakan KUR, ya KUR. Nah, kenapa? Ada hal-hal yang sangat krusial dalam koperasi, khususnya simpan pinjam. Kalau pemberian itu dapat diberikan kepada anggota, ya, kemudian koperasi lain, kemudian satu lagi calon anggota. Nah, calon anggota ini kalau diatur di katakanlah peraturan menteri itu selambat-lambatnya kalau kita memberikan pinjaman kepada calon anggota, selambat-lambatnya 3 bulan kemudian dia sudah menjadi anggota. Ya, ini. Jadi terminologi ini kadang-kadang disalahartikan, termasuk kospin jasa. Kospin jasa saya berikan pelatihan di sana, ya itu sudah pada saat itu ya 2 tahun lalu asetnya itu sudah mencapai 8,3 triliun. Ya, sekarang saya tidak bisa ekspos lagi ya, itu aset kospin jasa 2021 lah ya. Nah, jadi kalau ini Maret 13 Maret ya 2020, pada saat 2020 ya kospin jasa itu sudah membukukan aset 9,6 triliun ya kospin jasa. Ya, nih 9,6 triliun ya. Nah, jadi oleh karena itu ini masuk di dalam pembahasan di RPS kita. Ya, itu jadi alasannya supaya filosofinya kita pahami, kok ngapain Pak kita ngurusin koperasi? Sementara koperasi itu nggak ada hubungannya dengan IKNB gitu loh. Nah, ini masuk di dalam IKNB, kenapa? Karena ada tugas yang dilaksanakan oleh koperasi itu untuk menyalurkan KUR. Sehingga dia masuk, walaupun secara umum, secara katakanlah peraturan itu belum bisa diatur di OJK, dan itu diaturnya nanti di Kementerian Koperasi dan UMKM. Tapi dia masuk di dalam kelompok ya lembaga keuangan non bank ya koperasi ya. Nah, itulah latar belakangnya kenapa ini kita harus pahami dengan baik ya di pasal 21 ya. Jadi badan hukum ya atau bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah ya, seperti itu. Ya, kita kembali ke laptop dulu. Ya, ini saya skip dulu. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ya kepada materi ini tadi bentar. Peraturan. Nah, coba saya share dulu. Udah kelihatan ya? Ke yang awal ya? Udah, Pak. Udah ya. Nah, jadi ini kenapa kita harus mempelajarinya, memasukkannya. Nah, kalau di sini ternyata memang di dalam pemeringkatan maupun di dalam persoalan manajemen risiko, dia memang sudah diatur ya di sini untuk pemeringkatan koperasi itu diatur dalam peraturan Menteri Koperasi ya 21 ya nomor 21 tahun 2015. Tujuannya di sini adalah mengetahui tingkat kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu.
menunjukkan keberhasilan dan eksistensi koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tumbuhnya kesadaran koperasi akan pentingnya hasil pemeringkatan koperasi. Ya, kemudian meningkatnya kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja, dan pemangku kepentingan kepada koperasi. Yang konyolnya saat ini ada koperasi sekitar 125.000, ya, itu yang aktif. Yang tidak aktif masih banyak, ya. Tetapi simpan pinjam itu ada sekitar ya berapa puluh ribu, 120 atau berapa. Ya, saya tadi sebentar saya bisa ngecek juga sih sebenarnya ini, kita cek ya. Saya cek jumlah koperasi simpan pinjam. Waalaikumsalam. Hei. Alhamdulillah. Masih satu kan aku dari dulu nggak berubah kan. Kan singa lali awakmu toh. Ya, kita perhatikan di sini. Jarang ya, apa bagus. Ini ada koperasi per 29 April ya dari open data di sini. Ini totalnya itu bisa mencapai 99.702. Lagi kuliah. Ya. Semuanya di situ ada koperasi produksi, koperasi pemasaran, koperasi profesi, koperasi sekunder, produsen, konsumen. Nanya toai. Nanya dan toai. juga halo. Kelihatan ya? Ya, kalau saya lihat di sini puluhan ribu ya. Tetapi simpan pinjam itu ada yang bisa aktif aja, tapi bukan di aku lagi. Aku 93 lagi sekarang. Ya, ini belum nasional ya. Kalau kita lihat nasional luar biasa ya. Ini nasional. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya jadi ini begitu membuat kita memasukkan ini. Itu pertimbangannya. Kemudian ruang lingkupnya ini aspek korporasi yang terdiri dari aspek kelembagaan. Jadi ini cara pengukuran, cara pemeringkatannya itu berbeda dengan bank. Ya, dia memasukkan aspek kelembagaan koperasi, aspek usaha koperasi, aspek keuangan, aspek manfaat koperasi terhadap anggota, dan aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat. Ini ada ukuran-ukuran yang dibuatnya. Nah, kemudian kalau kita lihat peraturan Menteri Koperasi yang ya di sini tahun 2015 penerapan akuntabilitas koperasi. Nah, kalau kita berbicara penerapan akuntabilitas, maka kita sebenarnya sudah masuk terhadap manajemen risiko ya. Nah, indikator penerapan akuntabilitas aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ini kita cuplik. Adanya ketersediaan sistem informasi, transparansi pengelolaan sistem akuntansi, kinerja pelaksanaan pengawasan, kinerja pelaksanaan audit eksternal, kelengkapan dan dokumentasi proses penyusunan laporan keuangan, kinerja sistem pengendalian internal, pengelolaan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas ya. Ini aktivitas pelayanan atas modal aset, aktivitas pelayanan atas modal kerja, dan hasil kinerja operasional. Nah, jadi ini adalah aspek-aspek keuangan yang berbeda ya dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan, perusahaan leasing, juga termasuk perbedaannya itu dengan bank. Ya. Jadi nanti kalau ini memang misalnya ada satu bank berbadan hukum koperasi, tetap aja ukuran-ukuran kinerja koperasi harus tunduk kepada permen ini. Di samping dia harus melakukan perhitungan-perhitungan kinerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh OJK ya. Tapi yang jelas yang di dalam pemantauan OJK itu hanya koperasi simpan pinjam. Di luar itu adalah kendalinya totally itu adalah kendali kepada
Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya. Nah, kemudian kita lihat ini adalah alur penilaian kinerja pada koperasi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada rapat anggota, ini mandat tertinggi lah, RUPS lah ini. Ya, pengurus. Ya, apa yang dilakukan pengurus ini adalah di sini. Ya, arah dan kebijakan pengelolaan dia yang menetapkan. Ya, kemudian ada laporan di sini. Semuanya itu ada. Ya, katakanlah ini proses, ini dokumentasi pelaksanaan, pertanggungjawaban pengurus dipertanggungjawabkan di rapat anggota, penanggung-jawaban pengurus juga untuk kinerja koperasi. Ya. Nah, kalau arah kebijakan pengurus, dia akan menilai kinerja pengurus. Ya, jadi ibaratnya ini pengurus. Ya, ini kinerja pengurus bagaimana? Nah, kemudian untuk pengawas, dia ada pengawas, ada jadi semacam ya dewan pengawasnya lah ya. Jadi ini derus lah di sini, derus, dewan pengurus ya, ini dewasnya. Arah kebijakan pengawasan, ini dia melakukan kebijakan pengawasan atas apa yang dilaksanakan atau yang disampaikan oleh pengurus. Kemudian tetap laporan ini muncul dari bawah ya. Jadi dari karyawan misalnya pelaksanaan realisasi kinerja karyawan, realisasinya ini dia tetap memberikan laporan kinerja unit kerjanya masing-masing, pelaksanaan kerja unitnya. Ya, jadi di sini semua ada risiko sebenarnya. Tetapi selama ini tidak ada ya. Contohnya Hansen, Koperasi Hansen, Koperasi Indosuria. Ya, ujung-ujungnya kan mereka nyerangnya OJK. Padahal OJK tidak mengkontrol mereka. Ya, jadi yang dikontrol oleh OJK adalah hanya yang simpan pinjam. Jadi kita fokus kita di luar koperasi yang lain ya. Jadi kita hanya mengarah kepada simpan pinjam. Jadi inilah bagannya ya. Kalau kita katakanlah ini asisten manajer begitu ya. Ini ada karyawan, kemudian ada manajer ya. Jadi mungkin ini kita katakanlah pengurus ini direksi lah, dirut. Nah, saya ini mau digadang-gadang nih jadi dirut ini ya. Jadi dirutnya koperasi gitu ya. Nah, tetapi sekarang tahun 2024 diharuskan semua bank punya modal inti 3 triliun. Yang tidak memiliki modal inti 3 triliun itu akan minggir menjadi BPR atau mereka mau diakuisisi atau di merger. Ya, supaya mereka bisa naik kelas. Jadi nanti pada dasarnya sebenarnya ini adalah perubahan tatanan struktur modal perbankan itu akan berubah di tahun 2024. Kalau Anda mau bikin bank baru, Anda diwajibkan punya modal inti 3 triliun. Jadi kalau sekarang ini ada bank namanya Bank Kesultanan Banten ya. Saya dalam beberapa waktu ke depan ini akan diundang di sana sebagai pembicara. Bagaimana mereka bisa katakanlah berkembang ya. Nah, saya menyampaikan bahwa OJK akan memberikan izin bila mana kita sudah membukukan ya, katakanlah di anggaran dasar itu dikatakan modal dasar perbankan bank adalah 3 triliun. Ya, kadang-kadang ini penyakitnya. Ya, BPD, bank-bank kecil begitu ya, dikatakan modal dasar, tapi modalisator bisa 1 triliun, bisa 500 miliar seperti itu. Jadi masih ada kekurangan modal di setor. Nah, sekarang tidak boleh lagi begitu. Kalau dia misalnya dikatakan modal bank adalah 3 triliun, maka dikatakan modal itu murni adalah modal inti di luar aset-aset. Jadi orang mau bikin bank itu tidak mungkin dengan biaya 3 triliun doang. Karena itu adalah masuk dalam modal inti. Berarti harus ada aset dan sebagainya. Ya. Nah, di dalam koperasi juga begitu. Ya. Persyaratan-persyaratan itu juga ditentukan. Kalau misalnya anggotanya di bawah 5.000, dia harus memiliki katakanlah 250 juta modal minimum. Kecil. Tetapi pola sistem pengaturannya ada.
Ya, tapi semakin banyak, bayangin aja kalau bank itu kan jutaan ya nasabahnya. Ya. Nah, kalau misalnya koperasi, misalnya tadi koperasi Kospinjasa, dia sudah membukukan aset 9,6 triliun. Anda bayangkan tentu kalau diperbankan modalnya itu adalah minimum CAR-nya. Ya. Jadi kalau dia punya aset 9,6, kalau diperbankan minimum dia katakanlah punya 1 triliun lah. Ya, itu jadi kecil jadinya. Ya, kenapa? Karena memang peraturannya ya ditetapkan sesuai dengan Basel. Nah, di dalam koperasi juga demikian. Ada penetapan ukuran-ukuran jumlah anggota di bawah 5.250, nanti naik lagi skalanya sampai jumlahnya besar, ya seperti itu. Dan pelaporan-pelaporannya juga sekarang sudah online. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Model pengukurannya seperti apa? Ini kinerja koperasi. Ya, jadi kinerja koperasi itu adalah sangat berkualitas, cukup berkualitas, tidak berkualitas. Ya, kita mulai dari modal. Maka perhitungannya di sini ada rasio modal sendiri terhadap total aset. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman. Ya, rasio kecukupan modal sendiri. Nah, ini adalah ada batas-batas ambang batasnya. Ya, kalau dia melebihi ambang batasnya, maka kita akan beresiko. Ya, kedua, kualitas aktiva produktif. Di sini, rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan. Ya, jadi ini tadi saya katakan khusus simpan pinjam. Rasio risiko pinjam ya, peminjam bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah. Ini juga harus menetapkan apa yang ada pada PSAK 71. Ya, jadi mereka tidak lepas juga dari PSAK 71 di dalam pencadangannya ya. Jadi rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Ini adalah kualitas aktiva produktif. Berbeda ya dengan apa yang kita lihat pada perusahaan pembiayaan dan juga perbankan. Ketiga ini manajemen. Manajemen dinilai manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktivitas ya, aktiva ya, aset, manajemen likuiditas. Ya, kalau kita bicara di bank itu ada 8 risiko yang melekat ya, tetapi di sini kita lihat termasuk di sini manajemen likuiditas ini adalah risiko. Ya. Ini masuk ketiga. Keempat, efisiensi. Kalau efisiensi di perbankan kita hanya melihat BOPO-nya. Ya. Kalau di sini adalah rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. Ya. Rasio di sini usaha ya. Rasio beban ya. Ini beban ya, bukan beban ya. Beban usaha terhadap ya ini ya sisa hasil usaha kotor. Rasio efisiensi pelayanan dan kemudian ada likuiditas, rasio kas, rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Kemudian di sini ada keenam, masalah kemandirian dan pertumbuhan. Jadi rentabilitas aset, rentabilitas modal sendiri, kemandirian operasional pelayanan. Ini ada hitungannya. Dan yang terakhir ia menghitung jati diri koperasi dengan rasio partisipasi bruto, rasio promosi ekonomi anggota. Ya, inilah nanti scoringnya akan memunculkan berapa skornya, apakah dia masuk ke skor AAA, AAB, ABB atau BBB. Ya, ini adalah kinerja. Jadi kalau kita bicara kinerja di dalam setiap instrumen yang digunakan itu selalu mengandung risiko. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ini adalah perhitungan-perhitungan tadi permodalan. Ya, modal sendiri total aset kali 100, rasio modal sendiri dibagi pinjaman diberikan yang berisiko, rasio kecukupan modal sendiri, ya, modal sendiri, ya, tertimbang ini ya, tertimbang, ya, ini dibagi dengan ATMR, ya, aktiva tertimbang menurut risiko. Ini di dalam pemodalan. Ya, nah, kualitas aktiva produktifnya nih, ya. Rasio volume pinjaman pada anggota dibagi volume pinjaman kali 100%.
Rasio risiko pinjaman bermasalah. Ini ada pinjaman bermasalah dibagi pinjaman yang diberikan. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah. Cadangan risiko dibagi pinjaman bermasalah dikali 100%. Kemudian rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Nah, ini juga jadi perhitungan kualitas aktif atau produktif lebih jelimet di sini dibandingkan perbankan. Kalau perbankan kita berbicara collectibility 1, 2, 3, 4, tinggal dihitung aja. Collectibilitas 1%, ya. Collectibilitas 2, katakanlah berapa ya? 10 atau 15. Ya, rasio cadangan misalnya dia collectibilitas 3, dia 25. Ya. Collectibilitas 4, 50%. Collectibilitas 5, macet 100%. Ya, tapi ini rasio di sini ini lebih banyak hitungannya, ya, walaupun memang nanti yang menyangkut persoalan permodalan tetap memperhitungkan ATMR-nya, ya. Kemudian ini manajemen, ada manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas, ya. Ini detailnya kita tidak masuk ke sana, tetapi sebagai pengantar untuk kita menelisik di mana sebenarnya kebutuhan manajemen risiko pada satu koperasi simpan pinjam. Ya, ini adalah efisiensi, ya, rasio beban operasi anggota ini beban operasi anggota dibagi partisipasi bruto, ya di sini. Kemudian ada catatan, ya di sini operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota tambah beban perkoperasian. Ya, sedangkan di sini ada namanya unit simpan pinjam, ya unit, ya simpan pinjam. Jadi ibaratnya ini satu koperasi atau satu bank membangun unit, misalnya unit syariah, ya, tapi dia masih menginduk kepada koperasinya. Ya, jadi di dalam peraturan, ya pemerintah nomor 5 2015 itu disebutkan satu badan hukum koperasi tidak bisa dicampur aduk dengan yang lain, koperasi simpan pinjamnya. Ya, jadi kalau Anda misalnya di dalam suatu perusahaan atau di dalam satu unit yang besar, ya, unit apakah itu satu kedinasan, ya, apakah itu satu, katakanlah yang saya di dekat saya ini ada koperasi misalnya koperasi Giant Hero, ya, dia memang mengkhususkan simpan pinjam doang kepada membernya. Nah sekarang Giant itu banyak tutup, ya, kemana nih nasib koperasi ini? Koperasi keputusan tertinggi ada pada, ya, rapat anggota, ya, RAT, ya. Nah kemudian rasio beban usaha terhadap SHU kotor juga dihitung, rasio efisiensi pelayanan karyawan volume pinjaman 100%. Nah, ini jadi harus dipersiapkan secara otomatis, ya. Otomatis artinya ini perhitungan-perhitungan ini kapan saja dibutuhkan itu sudah bisa diakses. Misalnya begini. Saya membuat satu koperasi, ya, tadi yang saya sebutkan tadi. Ini semuanya based on platformnya digital. Jadi kapan saja peserta mau melihat SHU itu sudah bisa mereka melihat online. Ya. Jadi sekarang misalnya dia mau pinjam juga ke koperasi itu sudah online. Tidak harus datang lagi, semuanya nanti di-record. Ya, pinjaman misalnya, ya, dia tinggal misalnya mengklarifikasi, sistem itu bisa mengklarifikasi, dia hanya tinggal masukkan, ya, katakanlah fotonya, kemudian foto dia selfie dengan memegang dia punya KTP, ya, kemudian NPWP dan sebagainya. Jadi sudah persis seperti peer to peer lending dilaksanakan. Ya, itu automatically. Jadi dalam tempo singkat dia sudah dapat menerima uang pada rekeningnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini efisiensi bisa dihitung dengan cara-cara yang sangat bervariasi. Ya, kemudian kita lihat likuiditas. Nah, kalau bicara rasio kas, dia melakukan kas tambah bank,
ya, kas artinya cash yang dipegang ditambah uang yang ada di bank dibagi kewajiban lancar kali 100%. Ini rasio kasnya. Ya. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, ini pinjaman yang diberikan dibagi dana yang diterima dikali 100%. Jadi ada catatan di sini bahwa dana yang diterima adalah total pasifa selain utang biaya dan sisa hasil usaha belum dibagi. Berarti ini laba ditahan. Ya, kalau di dalam perbankan laba ditahan itu laba tahun berjalan itu dianggap penambahan terhadap modal inti. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat kemandirian dan pertumbuhan. Ya, ada rentabilitas aset, ya. SHU sebelum pajak dibagi total aset. Rentabilitas modal sendiri, berarti SHU bagian anggota dibagi dengan total modal sendiri. Jadi di dalam perhitungan koperasi itu misalnya SHU sebelum pajak dihitung totali, ya, secara total. Ya, kalau rentabilitas modal sendiri berarti SHU itu berapa persen bagian daripada anggotanya. Jadi tidak diambil dari SHU keseluruhan. Karena modal sendiri itu dihitung atas dasar bagian daripada anggotanya. Berapa persen? Nah, itu dicantumkan di dalam anggaran dasarnya. Ya. Kemudian total modal kemandirian operasional pelayanan, itu partisipasi neto dibagi beban usaha ditambah beban perkoperasian. Dikali 100%. Jadi beban usaha adalah beban usaha bagi anggota. Ya. Jadi mungkin ini hal yang belum terperhatikan selama ini bagaimana perhitungan-perhitungan dilakukan terhadap komponen-komponen kinerja daripada koperasi. Nah, jati diri ini yang terakhir ini, ya, bagaimana ngitungnya rasio partisipasi bruto, ya, partisipasi bruto dan ditambah pendapatan, rasio promosi ekonomi anggota (PA) di sini rasio promosi, jadi promosi ekonomi anggota dibagi simpanan pokok tambah simpanan wajib. Jadi PAI di sini adalah kalau kita lihat di sini adalah ya di sini rasio, ya, ini kita katakan tadi di sini ada pendapatan mana dia tadi ya, sebentar. Jadi nah, ini istilahnya saya belum masukkan ini ya dalam terminologinya. Nanti P3 ini ya, ditambah SHU bagian anggota. Berarti SHU bagian anggota itu tadi partisipasi yang ada di sini. Rentabilitas modal sendiri. Nah, nanti ini akan saya coba ini, saya lupa ini mau masukkan unsur MEPP-nya ini untuk mendapatkan promosi ekonomi anggota. Ya, tetapi inilah perumusan yang diberikan sesuai dengan ini tadi, ya, sesuai dengan model pengukuran kinerja koperasi yang seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat ada komponennya 7, ya, masing-masing komponen ini menunjukkan ya di mana sebenarnya kita ingin menggunakan instrumen ini. Bila instrumen-instrumen ini melebihi daripada nilai ambang batasnya, maka itu akan menimbulkan risiko. Ya, seperti itu. Nah, kita balik lagi dulu di sini. Nah, ini adalah komponen pembobotannya. Ya. Aspek pemodalan, rasio ini aset dibobot semua ini. Ya, sehingga kita dapatlah nanti jumlah ini 100, ya. Bobotnya ini 100. Jadi ini semua ada pembobotan, ya. Pembobotan itu kalau tadi misalnya scoringnya tadi itu, misalnya kita kembali ke sini, skornya tadi ini ya masuk sangat berkualitas, AB berkualitas, ABB cukup berkualitas, triple B tidak berkualitas. Nah, maka ini tergantung daripada perhitungan tadi pembobotan ini scoringnya. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, nah. Scoring ini nanti akan memberikan dampak ya terhadap perhitungannya semua. Nah, sekarang kita ingin melihat apa yang dilakukan kegiatan bank dibandingkan kegiatan koperasi. Ya, kalau ini adalah kegiatan bank. Ya,
Jadi di sini ada ekonomi real ya, surplus. Kalau kita lihat neracanya ada cash, ada hutang dan modal. Ekonomi real defisit juga ada investasi produktif, ada kebutuhan pembiayaan. Ya, ini menjadi kebutuhan pembiayaan sekian menjadi liabilitasnya. Ya, jadi di sini ada, kalau kita katakan ini sektor kegiatan bank, sektor keuangannya, ya mereka bisa sebagai intermediasi, ya antara pihak ketiga. Misalnya ada kontrak Z, ada kontrak Y di sini. Ini Y, ini Z. Maka dia bisa sebagai intermediasi. Ya, jadi dia di sini adalah pasar intermediasi, pendapatan intermediasi. Jadi apa pendapatannya di sini? Pendapatannya adalah net interest margin. Ya, jadi ini harus lebih besar tingkat suku bunganya, ya. Berarti net interest marginnya atau net interestnya itu bunga pada sektor defisit ini dikurangi dengan ya sektor surplus, itu harus positif untuk dia mendapatkan net interest. Ya, nanti kita bisa hitung berapa net interest income-nya. Ya, jadi kalau kita katakan sektor keuangan ini adalah broker juga ya, dan dia mendapat fee. Untuk apa? Untuk fee based income di sini ini adalah untuk kredit. Ya, di sini. Nah, kemudian bagaimana fungsi intermediasi koperasi? Nah, kita lihat di sini. Dia bisa melakukan ini juga. Ini khusus untuk simpan pinjam. Jadi dasar hukum Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Jadi sumber dananya dari mana? Sumber dana dari ini, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, simpanan berjangka, tabungan koperasi, pinjaman, SH tabungan berjalan, ini labu ditahan ya. Hibah kalau ada pos hibahnya. Cadangan umum, cadangan tujuan risiko donasi, dan modal. Ya, inilah sumber dana yang dimiliki oleh koperasi. Ya, kalau dia mau simpan, ada biaya bunga. Misalnya orang mau simpan ini, koperasi terima, simpan, ada biaya bunga. Ya, arus dananya seperti ini. Ya, ini masuk dananya, ada biaya bunganya. Nah, kalau dia masuk ke sini, pendapatan bunga di sini arus dana, ini adalah biaya bunga. Ini pendapatan bunga arus dana, dia meminjamkan. Ini adalah aktiva produktif pada koperasi. Bisa dalam bentuk pinjaman atau kredit, bisa dalam giro dan tabungan, ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ada surat berbenah negara, ada aset tetap. Ini adalah aktiva produktifnya. Ya, jadi model simpan pinjam pada koperasi ini ya bermirip-mirip lah dengan apa yang ada pada perbankan. Tapi dia memiliki spek yang sangat spesifik ya, karena sumber dananya itu ya tidak seperti bank, harus ada misalnya capital adequate ratio. Kalau di sini nggak perlu. Yang perlu itu ada simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, ya, ada bagaimana perlakuan kepada penyimpan pokok, penyimpan wajib, itu ada aturannya semua. Bagaimana modalnya, bagaimana kalau misalnya dia berhenti jadi anggota, ada hitungannya. Kalau bagaimana kalau dia meninggal, ada hitungannya. Ya, jadi dia masih mendapat manfaat. Karena apa? Karena koperasi ini sisa hasil usahanya, alokasinya itu sama dengan dividen pada PT, ya, pada PT seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya di sini kebijakan strategi manajemen. Ya, di sini kita melihat analisis posisi koperasi dalam menghadapi persaingan. Ya, kita bisa melakukan SWOT analysis juga. Ya, ada strength, weaknesses, opportunities, dan threats, ya, ancaman. Baru nanti kita padukan, ya, apa SWOT-nya, kemudian apa kebijakan manajemen, ya, policy statement-nya seperti apa. Ya. Nah, kalau kita melihat kembali ke sini, ya, maka kebijakan strategi manajemen di sini, misalnya strategi pengembangan bisnis, ya, langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha koperasi ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal. Ini adalah pengembangan bisnis. Ya, nanti yang bertanggung jawab di sini siapa? Ini adalah pengurus, ya.
pengurus. Jadi di koperasi ini bisa saja pengurus koperasi atau ketua pengurus itu dikasih title-nya itu dirut, ya, itu dirut gitu. Ya, jadi enggak dia bertanggung jawab bukan kepada day to day operation, tapi yang bertanggung jawab ke day to day operation ini adalah para di lapis layer keduanya. Ya, di layer keduanya. Jadi berbeda dengan struktur di perbankan. Ya, jadi pertanyaannya, bisa nggak koperasi itu meng-hire profesional untuk menjadi manajer? Sangat bisa. Ya, coba Anda bayangkan misalnya Kospin jasa, itu dia meng-hire profesional. Ya, pekerja-pekerjanya dibayar, dan kemudian setelah pekerja itu mereka wajib juga menjadi anggota koperasi. Ya, jadi ini berlipat ya. Di samping mereka juga bisa menjadi member dan mendapatkan dividen dalam bentuk kontribusi sisa hasil usaha, ya, mereka juga sebagai pekerja profesional. Ya, ini yang membuat misalnya Kospin Jasa bisa mencapai 9,6 triliun. Ya, dia punya asetnya sekarang. Ya, tadinya itu kalau nggak salah rencananya di 2020 dia ingin mencapai sekitar 12 triliun. Ya, di 2024 dia bisa mencapai ya angka 15. Tapi ini di 2021 dia baru bisa mencapai 9,6. Ya, karena kemarin juga ada masalah di sana. Ya. Kemudian strategi pengembangan sumber daya manusianya, di sini kebijakan remunerasi. Ini dia harus dapat menguraikan ya mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus, benefit, dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada pengurus dan juga pegawai. Ya, jadi ini kita lihat pengurus dan pegawai. Berarti pengurus itu dibayar sebagai profesional, pegawai dibayar sebagai profesional. Ya, nah kemudian proyeksi laporan keuangan. Di sini proyeksi laporan keuangan memuat informasi mengenai kondisi keuangan koperasi terdiri dari neraca dan laba rugi. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan dimaksud. Ya, di sini. Nah, rasio keuangan pokok. Berarti proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling kurang dapat memberikan informasi penilaian ya atas kondisi baik itu pemodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan juga likuiditas. Ya. Nah, rasio-rasio tertentu lainnya, ya proyeksi ini meliputi proyeksi beberapa rasio terkait kredit kepada debitur UMKM. Ya, rasio dana pendidikan ada, ya. Kalau di bank itu kan ada juga rasio dana pendidikan, ya. Dan rasio aset, ya, yang kita bisa katakan digunakan dalam operasional ya koperasi terhadap modal. Juga ada disajikan pos-pos tertentu yang memberikan informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran dana. Ya, jadi kalau perbankan ribut-ribut kemarin, Pak Wimumboh mengatakan begini, angka-angka yang itu ya semakin besar, ya semakin besar itu adalah shadow banking. Jadi pengertian shadow banking itu adalah adanya aliran uang yang mengalir kepada investasi yang bukan berasal dari perbankan. Itu adalah shadow banking. Jadi misalnya siapa yang melakukan? Oh, bisa masyarakat, bisa individu, bisa perusahaan yang memberikan investasi. Ya, misalnya dengan perwajahannya kita katakanlah wajahnya itu katakanlah kerjasama, ya. Kemudian juga kerjasama operasi, kerjasama aset, ya itulah wajahnya. Nah itu wajah-wajah yang demikian itu paling banyak ada di Indonesia, dan kemungkinan ini bisa menggunakan dana ya lebih dari 30% dari aset atau LDR-nya bank. Ya, jadi itu secara otomatis mengabaikan peraturan atau undang-undang perbankan nomor 10 tahun 98 ya mengenai lembaga intermediasi. Jadi mereka memainkan broker dengan kedok, dengan wajah tadi dikemas dalam kerjasama operasi,
kerjasama aset, ya, kemudian investasi dan macam-macam. Padahal mereka ujung-ujungnya hitungannya apa? Bunga. Ya, hitungan mereka itu adalah bunga. Ya. Nah, kemudian kita rencana pendanaan. Ini penghimpunan dana meliputi dana pihak ketiga ya, perencanaan penerbitan surat berharga dan rencana pendanaan lainnya. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi koperasi untuk merealisasikan rencana tersebut. Ya, di sini. Kemudian penanaman dana meliputi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait dan rincian rencana pemberian kredit, rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga, rencana penanaman dana lainnya. Ya, dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi koperasi untuk merealisasikan rencana tersebut. Jadi ibaratnya kalau di perbankan ada RBB, di koperasi juga akan mencantumkan pada saat kita mendaftar kepada Kementerian Koperasi, kita harus mencantumkan rencana kerja selama 3 tahun. Ya, dan itu akan mendapat atau pantauan dari koperasi tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ya, seperti itu. Nah, rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru ini. Rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru yang wajib dicantumkan di rencana kerja adalah produk dan aktivitas baru yang tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh koperasi. Ya, seperti itu. Jadi tidak pernah. Jadi kalau dia belum pernah, maka itu ada produk baru, maka dia wajib. Ya. Jadi kalau misalnya coba Anda bayangkan aja, Kospin Jasa, kalau Anda bisa jadi nasabah, Anda bisa juga di sana melakukan saving, ya. Dan Anda juga mendapat fasilitas ATM. ATM itu brand ya, brandednya BCA, ya. Anda akan mendapat itu, tapi ada logonya, logo Kospin Jasanya, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi net profit margin pada koperasi itu adalah cost of fund. Ya. Kalau di kita misalnya cost of fund itu ya ditambah dengan katakanlah profit dan sebagainya menjadi cost of loanable fund, itu menjadi suku bunga dasar kredit di perbankan. Nah, jadi kenapa dikatakan cost of fund? Ini yang langsung terkait dengan pembiayaan dananya. Kemudian ada provision for loan losses, ya, cadangan, ada overhead expenses, ya, dan pajak. Ya, ini adalah merupakan net profit margin pada koperasi. Jadi ada keempat masalah ini yang akan mempengaruhinya, ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat membuat rencana anggaran rencana kerja. Ya, jadi kalau kita misalnya di pemimpin cabang, ya, mampu merencanakan menyusun anggaran rencana kerja yang sudah dilakukan. Rencana anggaran dan program kerja cabang merupakan penjabaran program. Ya, di sini kerja dari pusat, unit bisnis terkait. Jadi modelnya ini kalau dia koperasi pusat ada, dia bisa membuka cabang-cabangnya dimanapun di Nusantara ini dia bisa buka sepanjang memenuhi koridor-koridor hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui ya apakah itu Kementerian Koperasi, ya apakah itu dengan Permen, apakah itu dengan PP, ya semuanya harus memenuhi kepatuhannya ya. Nah, juga penyusunan program kerja dan anggaran cabang harus dikaitkan dengan faktor eksternal dan internal cabang. Jadi ini sebenarnya adalah kita membedah koperasi simpan pinjamnya sampai kepada rencana anggaran dan rencana kerja ya. Ini ada kekurangan ya, saya tambahkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat langkah-langkah membuat rencana bisnis cabang. Ini sudah masuk ke teknis sebenarnya. Cuman ini saya mau skip ya, skip aja. Kenapa ke teknis? Karena kita nantinya akan lari kepada masalah-masalah risiko ya. Jadi kita tidak akan bisa pernah memahami risiko kalau kita tidak pernah memahami ya proses bisnis yang terjadi pada suatu entitas bisnis. Ya, jadi kita harus memahaminya. Ya, jadi makanya mungkin ini tidak
kita abaikan, tapi ini merupakan bagian daripada pemahaman kita untuk memahami lebih jauh lagi mengenai koperasi. Ya, seperti itu. Nah, di sini dijalankan bidang dana, jasa per kelompok, produk termasuk teknik operasional, menetapkan perangkat pendukung dan sumber daya, membuat laporan bisnis andalan ya, utama yang mendukung strategi kantor pusat per kelompok produk. Nah, unsur anggaran cabang apa? Ya, ini ada risiko juga kalau dia misalnya melakukan satu usulan anggaran tidak sesuai, ini bisa menimbulkan masalah ya. Anggaran dana pihak ketiga dalam berbagai bentuk, baik giro, tabungan maupun deposito yang akan dihimpun berdasarkan potensi yang ada di cabangnya. Anggaran penanaman dalam dana koperasi, anggaran terkait dengan perencanaan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk, baik produktif maupun non produktif. Ya, jadi ternyata koperasi itu tidak sesederhana apa yang kita pikirkan selama ini, khususnya simpan pinjam. Ya, strategi program bisnis ya ini dilakukan ya. Membuat anggaran cabang, ya kepala cabang menentukan strategi program kerjanya pada masing-masing level dan unitnya. Program kerja harus dijabarkan dalam disusun secara strategis, teknik operasional dan hal-hal yang dibutuhkan. Hasilnya harus dapat dikomunikasikan secara jelas dan terinci ke level dia di bawah kepala cabang. Jadi proses bisnis yang terjadi sebenarnya hampir sama saja dengan apa yang dilakukan di bank. Ya. Karena apa? Kesehari-hariannya mereka melakukan proses simpan pinjam. Ya, jadi pelaporan, baik itu PSAK yang dianut juga hampir sama, ya, dengan apa yang dilakukan oleh perbankan. Nah, saya pikir ya kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah koperasi. Keputusan investasi jasa bunga ya, bunga bersih atau split nanti kita dapatkan dari perbedaan jasa bunga dan beban bunga. Inilah yang kita hitung dengan sisa hasil usaha. Ya, jadi sisa hasil usaha ini untuk manfaat ekonomi bagi anggota. Berarti tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan anggota. Ya, seperti ini. Ya. Nah, di mana nanti kita berperan memahami risiko-risiko koperasi ini, nanti hampir sama risiko-risiko yang namanya kita risiko meminjam itu bagaimana. Risiko ini hampir sama dengan persoalan yang dialami oleh perbankan. Tetapi saya melihat ya regulasi maupun deregulasi yang dilakukan Kementerian Koperasi sampai detik ini belum menyentuh secara teknikal ya bagaimana koperasi simpan pinjam ini bekerja secara perbankan. Ya, mereka belum sampai ke sana. Saya juga bingung ya kenapa belum. Padahal banyak koperasi-koperasi ini sudah bertindak seperti layaknya sebuah bank ya dengan cara melakukan kerjasama. Nah, sebenarnya ini tujuannya bukan memaksimumkan laba SHU, tetapi memaksimumkan kesejahteraan anggota melalui maksimasi nilai lembaga koperasi. Jadi bukan memaksimumkan labanya di sini, ya, tetapi maksimumkan kesejahteraan anggota. Berbeda ya, karena tadi ada tujuannya seperti ini. Nah, kemudian manajemen keuangan sendiri ya, kalau kita lihat bagaimana kita mengelola koperasi, ini ada manajemen dana. Baik yang bersifat pengalokasian dana dan bersifat bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana yang efisien. Ya, manajemen keuangan koperasi adalah sebuah aktivitas pencarian modal, menguntungkan dan penggunaan modal secara efektif dan efisien, namun tetap memperhatikan prinsip ekonomi dan prinsip koperasi. Ya di sini. Koperasi simpan pinjam, koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Jadi dia satu-satunya usaha yang melayani anggota. Jadi kalau misalnya kita lihatlah koperasi induk ABRI ya atau kepolisian. Nah, mereka membuat koperasi induk. Nah, nanti unit simpan pinjam ini ada di bawah unitnya. Jadi dia hanya melakukan simpan pinjam aja. Tapi kalau kita mau melakukan transaksi misalnya melakukan
semacam Gojek lah. Ya, saya ingin menerapkan semacam platform digital Gojek itu di sekitar kawasan Danau Toba, atau yang sudah dijalankan oleh BRI misalnya terhadap petani, ya. Jadi mereka nanti tidak akan tergantung lagi kepada orang-orang yang memberikan ijon, ya, seperti itu. Jadi mereka di situ mereka butuh pupuk, sudah ada suppliernya. Mereka di situ sudah panen, sudah ada pembelinya, penjaminnya. Dan itu masuk semua di dalam model platform di dalam digital. Ya, semuanya itu masuk dari rekening mereka. Barang diambil, 2 hari kemudian uang sudah masuk. Ya, seperti itu yang dilakukan oleh katakanlah BRI, ya, masuk kepada ekosistem digital yang paling rendah dalam tingkat mikro. Ya, saya ingin menerapkan hal demikian ini, ya, kalau dia masuk ke mikro. Nah, tetapi dia tidak masuk di dalam, nanti berbeda lagi nih soal simpan pinjamnya. Jadi dia dijadikan unit. Sementara yang satu lagi digunakan dari koperasi jasa. Ya, jadi ini dua entitas bisnis yang berbeda. Ya, dan sementara kita hanya fokus di sini saja. Ya. Nah, kemudian wewenang rapat anggota terkait bidang keuangan di sini, menetapkan kebijakan umum koperasi, mengubah AD, memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas, menetapkan, ya, di sini rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan, ya, koperasi, menetapkan batas maksimum pinjaman. BMPK tidak diatur secara khusus seperti di bank. Ya, kalau misalnya bank BUMN masih bisa 30%, di luar itu 20%. Ya, menetapkan pembagian sisi hasil usaha, memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan dan pembubaran koperasi. Menetapkan keputusan lain. Ini, ya, rapat anggota. Ya. Sangat mendasar karena rapat anggota itu melibatkan minimum 50% kehadiran para anggota atau mendapat kuasa, ya, suaranya. Nah, ini tugas pengurus berkaitan dengan keuangan, mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar, mendorong memajukan usaha anggota, menyusun rancangan, rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan, ya, badan koperasi diajukan kepada rapat anggota. Ini nanti diajukan. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas diajukan pada rapat anggota. Menyusun rencana diklat komunikasi koperasi. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien, memelihara buku daftar anggota, pengawas, pengurus, memegang SMK, ya, di sini risalah rapat anggota, melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi. Ya, ini. Nah, kemudian pengurus wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan, ya, rapat anggota dalam hal koperasi mengalihkan aset atau kekayaan koperasi, menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan koperasi, menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya, mendirikan atau menjadi anggota koperasi sekunder, dan atau mendirikan dan mengelola perusahaan bukan koperasi. Jadi bisa saja koperasi, ya, mendirikan perusahaan. Jadi ownernya itu adalah koperasi. Ya, ini sangat luas sekali, ya. Nah, kegiatan, ya, KSP sekunder sini, ya, koperasi simpan pinjam sekunder. Simpan pinjam antar KSP yang menjadikan anggotanya, manajemen risiko, ya, konsultasi manajemen usaha simpan pinjam, diklat dalam bidang usaha simpan pinjam, standarisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya, pengadaan sarana usaha untuk anggotanya, dan atau pemberian bimbingan konsultasi. Jadi kita lihat ini kegiatan, ya, koperasi simpan pinjam sekunder. Ya. Nah, kemudian pasal 93 juga KSP wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. KSP wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai perjanjian. Ya, dalam memberikan pinjaman, KSP wajib menempuh cara yang tidak merugikan KSP dan kepentingan penyimpan. KSP menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. KSP dilarang melakukan investasi pada sektor real, ya, lihat di sini, tidak boleh melakukan sektor real. Kalau di bank tidak boleh melakukan investasi terhadap saham. KSP yang menghimpun dana dari anggota harus melakukan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Ya, bisa juga kepada calon anggota. Ya.
menghimpun dana dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, menempatkan dana kepada koperasi simpan pinjam sekundernya. Jadi ada simpan pinjam sekunder, bisa kita penempatan dana itu sebagai dana awal, misalnya untuk bergulirnya pinjaman. Nah, nanti itu akan dihitung juga ya, perhitungannya seperti apa. Ya. Nah, ini adalah siklusnya. Ya, siklus manajemen keuangannya. Ya, jadi mendokumentasikan kerja masa lalu, laporan laba rugi, SHU ya, neraca laporan arus kas. Kemudian kita analisis, ada analisis rasio, tren, benchmark peers ya. Kemudian juga penetapan kesehatannya apakah KAMEL dan sebagainya ya. Kemudian memprediksi kinerja masa depan, proyeksi neraca, proyeksi SHU, proyeksi kas. Ya, jadi ini PILS adalah Protection Effective Financial Structure. Jadi struktur keuangan efektif, asset quality, rate of return on cost, liquidity and sign of growth. Ya, jadi pertumbuhan koperasi. Ini adalah siklus manajemen keuangan kalau kita ingin menerapkannya. Ya, nah, jadi ini adalah yang pertama ya. Ini adalah siklusnya. Pengurus mengembangkan kebijakan sesuai standar. Ya. Mengembangkan kebijakan pengawaian internal, memantau dan menilai risiko. Ini pengurus. Jadi risikonya apa saja ini? Jadi kita mungkin menganggap selama ini koperasi sederhana lah. Ya, tetapi sementara tuntutan regulasi harus ya pengurus memantau dan menilai risiko. Ya, CEO atau GM di sini. Ya, ini hampir sama lah. Ya. Mengadopsi menerapkan sistem accounting prosedur yang berdasarkan pada kebijakan, ya, mengembangkan sistem pengawasan internal prosedur yang sesuai dengan kebijakan, melaporkan setiap bulan kepada pengurus. Ya, jadi ini bisa kita anggap misalnya pengurus koperasi, kemudian diangkat di layer di bawahnya adalah pengelola secara profesional. Jadi pengurus ini adalah sebenarnya ya katakanlah sebagai pengurus inti, ini adalah kita katakan sebagai eksekutor, ya, karena di sini memantau dan menilai risiko. Sementara nanti ada lagi dewasnya, ya, pengawasnya. Nah, ini saya pikir materi sebagai introduction, ya, berbicara mengenai koperasi, sehingga nanti teman-teman, ya, yang mengambil topik di sini, ya, topik di sini. Manajemen risiko koperasi simpan pinjam, di sini ada beberapa kasus yang muncul belakangan ini. Ya, mungkin kemarin coba ini saya lihat dulu teman-teman. Ya, ini ya, mana tadi ini? Grup kita apa namanya ya? Grup kita IKNB. Oh, enggak muncul ya? LKNB, Pak. LKNB ya? Iya, Pak. Oh iya ini. Nah, ini udah ada yang ngisi ya. Devri Kesuma manajemen risiko peer-to-peer lending. Ahmad Iyanda dan Gandiano manajemen risiko perusahaan leasing. Nah, ini Wisnu Alif dan Iksan manajemen risiko koperasi. Nah, nanti untuk Alif dan Iksan ya. Mungkin kasus bisa diambil kasus gitu loh. Misalnya Indosuria, ya, masih dapat nggak kira-kira datanya ya? Baik itu statement dari OJK terhadap Indosuria seperti apa, dan kemudian bagaimana aliran informasi pengaturan atau regulasi yang mengatur misalnya koperasi, ya. Jadi Hansen juga begitu, yang punya si Benjok itu, ya, Benjok.
Ya, kemarin saya lihat dia disampaikan oleh siapa ya di YouTube itu. Contohnya diambil, berarti Hanson itu juga bergerak di koperasi sama dengan Indosuria, atau ngambil bagaimana manajemen risiko dilaksanakan di koperasi simpan pinjam, Kospin Jasa. Ya, mungkin gimana itu? Kalau bisa mengambil kasusnya di situ. Ya, supaya kita memiliki pemahaman yang kekinian ya terhadap informasi-informasi yang berkembang di koperasi, karena koperasi ini mendapat ya apa namanya perhatian dari pemerintah. Jadi kalau ada koperasi yang sudah dianggap mumpuni, dia bisa menyalurkan dana dari pemerintah untuk anggota dan juga untuk calon anggota. Jadi dalam peraturan pemerintah itu dikatakan calon anggota itu, misalnya saya belum menjadi anggota koperasi, kemudian saya minjem nih, ya minjem, bisa nggak? Bisa, tapi nanti kita menandatangani ya satu form mengatakan bahwa saya bersedia menjadi anggota koperasi selambatnya 3 bulan sejak saya menjadi nasabah. Nah, ya, kenapa? Karena koperasi tentu ada simpanan pokok, ya, ada simpanan wajib. Bahkan kita kalau ingin menambah dari modal koperasi, bisa kita investasi di koperasi, ya. Tentunya mungkin pasti ini akan lebih tinggi diperoleh daripada bunga bank. Kalau bunga bank kan dibatasin. Kalau nanti misalnya kita bisa melihat lah, ya koperasi itu rata-rata untungnya katakanlah kalau tingkat inflasi katakanlah 3,5%. Saya melihat rata-rata keuntungan koperasi itu tidak akan mengalahkan nilai uang Anda. Kenapa? Karena tingkat inflasi mereka rata-rata untung di atas 12%, ya di atas tingkat inflasi. Berarti dia punya recovery rate atau yield rate itu mencapai lebih kurang 15-16% minimum. Jadi kalau SHU-nya didapatkan pasti ya lumayan, ya pasti akan melebihi tingkat suku bunga LPS. Ya, jadi mungkin nanti kepada teman-teman yang memahami atau yang mengambil case ini, ya Alif dan Iksan ya, Wisnu Alif dan Iksan, coba sebaiknya memang kita bisa mengambil case itu dalam bidang yang bermasalah bisa, atau juga yang sukses, ya bisa ya, Iksan. Ya, Pak, nanti kita coba, Pak. Dicoba aja ngambil case-nya ke sana. Jadi kita betul-betul memahami kekinian daripada proses bisnis koperasi dan bagaimana manajemen risiko yang diaplikasikan pada koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi nanti mungkin bisa mulai dari potret risk management pada koperasi, kemudian bagaimana proses koperasi itu sendiri, kemudian bisa kita lakukan identifikasi risiko pada koperasi, baru nanti penetapannya seperti apa, kebijakannya seperti apa ya. Kemudian juga bagaimana mereka melakukan katakanlah evaluasi ya atau pengendalian terhadap koperasi. Nah, ini saya pikir adalah hal-hal yang akan membawa ya kepada suatu pemahaman kita bagaimana sebenarnya manajemen risiko itu kudu dan harus ya diterapkan pada koperasi. Kenapa? Karena misalnya bisa kita introduction ya kasus-kasus koperasi yang besar yang melibatkan misalnya katakanlah penghimpunan dana masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, mereka terperdaya dan ketipu, uangnya nggak bisa dicari lagi. Ada beberapa kasus ya kemarin ya. Banyak ya kasus-kasus koperasi ya yang mengemuka tetapi ya dapat dikatakan
mereka itu tidak bisa tidak bisa memberikan sepenuhnya apa yang diperjanjikan di dalam rencana kerja kepada anggotanya. Nah, ini coba saya lihat dulu ya, saya mau melihat dulu. Misalnya di sini, koperasi yang bermasalah. Nah, ini ada ya. Ini koperasi yang bermasalah misalnya. Ya, koperasi yang bermasalah. Nah, contohnya ini coba ini saya stop share. Ini kelihatan ya? Kelihatan, ya kan? Ini saya share. Sorry. Waduh, mana dia tadi? Ini ya saya share dari internet ya, kontan. Ini nih koperasi ya. Jadi judulnya di sini Kementerian Koperasi UKM mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang. Nah, ini ada koperasi Kasafa Agro Bogor. Ini ya bermasalah kemarin ya. Pandawa, Depok, KSP Win Sukses Kupang, KSP PSBMT CSI Syariah Sejahtera Cirebon. Ya. Kemudian ini CSI Madani Nusantara Cirebon juga ini sama. Koperasi Pandawa, Koperasi Indonesia Malang. Ya, ada yang di Depok, ada yang di Malang, Pandawa. Koperasi Bintang Abadi Bogor, Koperasi Segitiga Bermuda Goa, Koperasi Merah Putih Tangsel, Koperasi Budaya Bank Bumidaya Riau, berarti ini alumni Bank Bumidaya ini. Koperasi Harus Sukses Bersama Jambi, Koperasi Karya Putra Alam Gunung Putri Bogor, ya. Jadi ini diungkapkan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno pada acara workshop pengendalian pengawasan koperasi bagi aparatur kabupaten kota di Jawa Timur. Ya. Seluruh kepala dinas mengurus koperasi, ya. Selama ini kan dianggap tidak dikendaliin, tidak ada mekanisme. Ini muncul akibat adanya komplain. Kalau nggak ada komplain ini diam-diam aja karena orang malu, ya. Apalagi banyak pejabat, misalnya pejabat bekas polisi, bekas militer itu banyak ketipu. Dia mau mengungkapkan malu, ya. Jadi dibiarin begitu, ya. Nah, jadi saya pikir ini ya menjadi dasar, ya. Kenapa misalnya manajemen risiko itu sangat penting. Tetapi kalau ini memang bagaimana mau manajemen risikonya dilaksanakan? Kalau memang tujuannya sendiri mereka itu bukan untuk kebenaran, tetapi untuk merampok masyarakat gitu. Ya, jadi nanti bisa dilacak ya Mas Iksan sama Wisnu ya, materi-materi mana yang masih bisa ada datanya, dan juga ya kalau kita mendapatkan data itu dari Kemenkopnya itu akan lebih bagus ya seperti apa. Tapi pada umumnya ini banyak kita ambil kasusnya ya daripada katakanlah media-media cetak atau media online, ya. Itu bisa digunakan ya sebagai bahan-bahan dengan mencantumkan sumber, ya seperti itu. Nah, jadi saya pikir mungkin begitu ya apa yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya mau discuss mengenai kontennya ya, kontennya ini mengenai misalnya kita bicara di mana sih, bagaimana sih cara mengidentifikasi risk management pada koperasi, ya. Tapi nanti ini saya akan mungkin saya akan sampaikan aja dalam bentuk bentuk tulisan atau PowerPoint begini ya, karena ini saya mikir waktu ini mau berangkat. Jadi mungkin kita punya waktu 15 menit lagi lah untuk discussion. Ya, silakan kalau ada hal-hal yang ingin mau disampaikan, silakan.
Silakan teman-teman. Mas Iksan mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan tugas Anda sama Pak Wisnu? Iya Pak, kebetulan Pak Wisnu Alif ini memang kerja di Kemen Koperasi Pak. Jadi nanti mudah-mudahan bisa dapat data yang bagus Pak. Cantik. Ini ya, jadi kebetulan beliau. Nah, sebenarnya ini kemarin saya juga belum kenalan sama Anda secara tuntas ini, tapi ya nggak apa-apa nih. Ya, kita mungkin mengisi waktu ini ya sebelum saya check out dulu. Ya, misal kalau Mas Iksan ini kerjanya saat ini di mana? Saya di Bank BTN Pak. Oh, BTN. Iya Pak. BTN itu bos-bos Anda, teman-teman saya semua itu. Ya, di cabang atau di pusat? Di Kanwil Pak, di Bekasi Pak. Kanwil Bekasi. Iya, Oke. Oke, Mas Iksan ya. Dong, Pak. Ya. Pak, mau tanya dong, Yuk, Pak. silakan. Saya kan dapatnya di Anyak Piutang tuh, Pak. Iya. Ya, Anyak Piutang ini agak jarang perusahaannya nih, Pak. Paling kadang-kadang yang saya tahu nih Pak, Anyak Piutang itu seperti Multisarana Gria tuh Pak. Iya. Nah itu nggak tahu tuh saya bisa dapat datanya. Coba saya coba internal, kalau bisa dapat datanya saya syukur. Atau saya biasanya Anyak Piutang itu multi finance Pak, banyakan Pak. Iya, jadi memang saya numpang di multi finance. Biasa ada beberapa part bisnis yang multi finance yang Anyak Piutang. Contohnya BNI Multi Finance sendiri itu ada Anyak Piutangnya juga. Itu gimana Pak? Iya. Jadi bisa saja karena kan Anjak Piutang itu tidak harus kita berbicara mengenai unit bisnisnya. Oke. Bisa juga itu mengenai produk pada satu bank bisa, pada satu multi finance bisa. Oke. Jadi nggak harus perusahaan Anjak Piutang gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat. Ya. Ini ada kasus dulu, kasus mengenai Anjak Piutang, yaitu di PT Pengembangan Armada Niaga Nasional, PANN, ya, itu terkait dengan PT Kasih Industri Indonesia (KII). Ini orang ini jadi masalah hukum kan ini, ya. Jadi di situ ada dijebloskan oleh Kejaksaan Agung ya, tersangka kasus perjanjian jual beli Anjak Piutang antara PT Kasih Industri Indonesia dengan PT Pengembangan Armada Niaga di Rutan ya. Ini dari situ penahanan mereka itu ya adalah wujud komitmen kejaksaan ya untuk memberantas kasus korupsi. Nah ternyata karena ini menyangkut katakan merugikan keuangan negara, maka ini walaupun pelakunya adalah swasta, tetapi terkait dengan pemerintah ini menjadi lahannya kejaksaan gitu loh, ya. Nah, ini misalnya contohnya seperti itu. Bagaimana terjadinya kasus-kasus itu terjadi, ya. Kemudian masih banyak lagi kasus, misalnya ini ada kasus contoh Anjak Piutang, misalnya. Coba Anda cek dulu nanti di PT IFS Capital Indonesia. IFS Pak ya. Dengan PT Permata Mitra Utama. Padahal Anjak Piutang pertama kali yang berkembang itu adalah IFS Capital Indonesia. Dulunya dia itu dari Modern Group gitu loh. Nah itu bisa juga dijadikan case gitu loh. Yang satunya PT apa Pak? Satunya? PT Permata Mitra Utama, PMU. Jadi IFS Capital ini menggugat Permata Mitra Utama dan PT EMP Gelam. EMP. Ya, ini udah yang lama ya, kasus yang lama. Tapi kalau ada kasus-kasus baru itu sebentar ini saya cek dulu. Yang terbaru itu yaitu PT KII itu ya, Kasih Industri Indonesia. PT Kasih Industri Indonesia ya. Itu ya, itu yang baru-baru lah. Mungkin masih bisa diakses, mungkin datanya dari Pak Wisnu bisa dimanfaatkan untuk memberikan kekinian informasi bagaimana risk management itu apakah berjalan di sana apa tidak, termasuk juga
Jadi kita jangan hanya melihat entitas bisnisnya, tetapi kita lihat bagaimana mereka melakukan pemenuhan pelaporan, sehingga pelaporan itu bisa digunakan oleh misalnya Menkop atau OJK untuk melihat perkembangan mereka. Ya, jadi contohnya seperti inilah, seperti ini. Kenapa OJK ya yang mengawasi, yang dulu dari Bapepam itu pindah misalnya ke OJK, khususnya untuk lembaga keuangan non bank untuk asuransi, ya kan? Kasus lah kemarin asuransi Jiwasraya. Saya kan di situ sebagai saksi ahli ya, sebagai saksi ahli, itu kenapa OJK jadi tersangka? Kenapa? Karena mereka punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, ya. Mereka punya kewenangan untuk pemantauan, tapi mereka melakukan pembiaran. Ya. Jadi mungkin ini kaitannya juga bisa misalnya mencapai atau menimbulkan saran-saran bagaimana seharusnya Menkop itu melakukan satu pemantauan terhadap koperasi. Tidak bisa lagi seperti sekarang ini, semuanya sudah harusnya online. Ya, kalau sekarang ini misalnya pada tingkat daerah, ya kalau mereka tidak melakukan OTS, mereka tidak akan tahu apa kegiatan koperasi itu karena mereka tidak memberikan laporan. Ya, nanti kalau sudah ada masalah, ribut di media baru jadi persoalan. Nah, jadi mungkin nanti di dalam berbicara di dalam kasusnya koperasi itu coba ditinjau. Kalau memang tidak berlaku, tidak ada risk management yang konkret pada koperasi itu, apakah Kementerian Koperasi sudah punya alat, instrumen untuk memantau satu koperasi itu day to day? Ya, jadi kalau misalnya di bank kan kita laporan akhir hari ada, ya kan? Ya kan? Jadi katakanlah kita kalah clearing aja kan sudah nggak bisa. Kalau nggak dibekukan operasi kita, kalau diperbankan. Nah, sekarang misalnya kalau misalnya kasus koperasi ini yang sudah melibatkan katakanlah puluhan miliar dan bahkan triliun, itu bagaimana kementerian itu melakukan melakukan semacam pemantauan supaya apabila ada penyimpangan mereka sudah melakukan sidak lah, seperti itu. Sama dengan di OJK, dia ada offline ya, ada online ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya itunya tidak ada, maka kemungkinan besar objek ini, koperasi ini, regulasinya harus dibuatkan. Ya, harus dibuatkan. Dalam rangka misalnya penerbitan PEJK, pengelolaan koperasi dan pelaporan misalnya, ya, seperti itu. Nah, itu bisa. Ya, itu bisa kita lakukan dengan kita bisa usulkan gitu. Nah, alangkah bagusnya nanti misalnya ya seperti misalnya ini Mas Wisnu misalnya dia di sana. Mungkin dia bisa mengambil data-data kasus-kasus yang lama itu untuk membuka ya wahana para peserta kita di sini ini bagaimana sebenarnya kegiatan ya manajemen risiko pada koperasi itu bisa menjadi satu keharusan. Ya, nah kemudian IKNB. Nah, sekarang OJK juga mengawasi BPJS TK misalnya. Ya, kalau saya dalami di BPJS TK, bagaimana mungkin ya unit manajemen risiko itu ada di bawahnya direktur keuangan. Harusnya tersendiri. Sehingga ya bukan lagi namanya unit manajemen risiko kalau misalnya dia di bawah level direktur keuangan. Dia harus terpisah seperti di bank, seperti itu. Ya, dan hal-hal seperti ini memang kecepatan ya, mungkin keseriusan pemerintah, katakanlah Kementerian Koperasi untuk melakukan pemantauan terhadap berkembangnya koperasi yang sekarang masif tapi banyak yang bubar atau tidak beroperasi, beku operasi, dan juga bagaimana dia memutuskan untuk menyatakan mencabut izin dan sebagainya.
Nah, ini saya pikir mekanisme secara online seperti itu belum ada di koperasi. Ya, mudah-mudahan misalnya saya belum tahu juga melihat bagaimana sih grand strategi daripada Kementerian Koperasi. Ya, kita belum tahu yang ada saat ini di bawah Kemenkop yang baru ini. Ya, jadi saya belum melihat sih bagaimana. Tetapi saya pikir pasti mereka memikirkan arah bagaimana mengelola. Persoalannya adalah ada nggak kepedulian pada pejabat yang ditunjuk untuk mengelolanya. Ya, itu mungkin yang harus dia. Jadi tidak lagi kita menganggap koperasi ini mungkin punya kelemahan dalam marketing, ya orang mengenjot di marketingnya, mereka tidak punya akses marketing, dibantu di situ. Tapi kita lepas kendali dalam hal pengelolaan, pengawasan pengelolaannya sendiri. Tidak seperti di bank. Nah, itu mungkin menjadi masukan yang sangat berarti saya pikir, ya, Mas Akbar ya. Ya, Pak. Nah, seperti itulah kira-kira. Mudah-mudahan pembicaraan kita masalah koperasi ini bisa menginspire ya Mas Akbar dengan Mas Wisnu untuk fokus kepada risk manajemennya, termasuk risk manajemen oleh pengawas. Apa yang harus dilakukan, aturan-aturan itu apakah sudah ada di koperasi? Saya melihatnya nyari-nyari ya dari semester lalu, saya update lagi sekarang itu belum ada. Ya, tidak seperti di perbankan, langsung ada misalnya POJK, PBI, OJK, SEBI. Di sini belum ada ini. Permen misalnya mengenai pengendalian oleh pengawas. Bukan oleh pengawas ya, pengawas berbeda. Oleh pemerintah melalui kementerian. Rasanya itu belum ada ya. Kalaupun ada mungkin belum membumi ya. Dan itu mungkin yang perlu mendapat perhatian ke depan. Ya, mungkin seperti itu ya, Mas Akbar ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya pikir Pak Batara. Ya, silakan. Pak, berarti sekarang kenapa sih Pak ya emang banyak kan PT sih, emang banyak orang familiar, tapi kenapa pengusaha atau kayak yang bank existing pemegang sahamnya nggak mau bikin bank lagi yang koperasi gitu, tuh bentuknya koperasi, jadi kenapa Pak? Jadi nggak menariknya apa Pak ya? Jadi kalau saya pikir karena kita kan sudah keterbiasaan menggunakan badan hukum persero gitu ya. Mereka tidak fokus kepada badan hukum koperasi. Padahal misalnya ya, kalau saya ambillah seperti simpan pinjam Kospin Jasa. Pertanyaannya, kenapa sih mereka tidak mau mengubah itu menjadi bank? Ubah aja jadi bank tanpa mengubah badan hukumnya sebagai koperasi. Ya, mungkin itu akan menjadi satu contoh pertama di Indonesia kalau mereka mau melakukan itu. Ya, jadi saya juga sih punya hasrat ya. Saya ingin buktikan misalnya saya nanti akan memimpin koperasi tadi yang saya sebut ya, Komite Masyarakat Danau Toba. Nah, saya menginginkan suatu saat unit simpan pinjam yang ada itu menjadi bank. Ya, kalau dia sudah besar, mencapai 3 triliun lah misalnya. Ya. Karena apa? Karena di dalam koperasi itu, di situ ada pos yang menyatakan dalam anggarannya bahwa di situ koperasi dapat menerima investasi dari pihak lain. Ya, untuk membesarkan koperasi dan juga nanti dividennya akan diperhitungkan dari SHU. Persoalannya kan kalau kita lihat orang tidak mau direcoki dengan rapat anggota. Ya, padahal dalam RUPS itu ya, kalau rapat anggota itu kan nanti berbeda ya. Sah dia 51%. Kalau RUPS itu berarti yang memegang kendali itu adalah ya yang punya modal kebanyakan. Jadi ada pemegang saham pengendali 25%. Tapi kan kalau di koperasi nggak bisa seperti itu, sehingga ini menjadi tidak menarik buat owner atau buat orang yang memiliki modal dan sekaligus ingin menjadi pemilik bank. Ini nggak menarik di koperasi. Tapi kalau kita punya member banyak, ini akan menarik.
Ya, nah persoalannya adalah bagaimana pemilik modal itu ya punya kendali suara di situ. Karena kendali suara yang ada di sini adalah dalam rapat anggota, ya, rapat anggota luar biasa, rapat anggota tahunan, itu yang mempunyai kuasa. Jadi kekhawatiran pemilik modal ini itu tidak terakomodasi tujuan bisnisnya. Kebanyakan larinya ke situ. Mungkin bisa menjadi gambaran buat kita lah untuk memahami kenapa banyak orang, banyak katakanlah pemilik modal tidak mau masuk. Tetapi yang anehnya saya melihat di Kospin Jasa itu banyak pemilik modal yang masuk, kan dananya di situ. Terutama itu adalah para pendiri-pendirinya yang ingin mengembangkan lebih baik misalnya di Pekalongan sana. Dan Anda lihat aja misalnya di samping katakanlah di Jakarta, di Bekasi, di mana-mana itu Kospin Jasa sudah punya cabang banyak. Ya, one day mungkin saya pikir mereka akan bisa mengkoreksi mereka mengproklamirkan aja sebagai bank gitu dengan badan hukum koperasi. Ya, saya pernah sempat dengungkan itu sih kepada karena pada saat saya memberikan pelatihan di mereka di Pekalong, mereka punya pusat pusat pelatihan di Pekalongan. Dan saya ke sana ngajar dan direksinya ada di situ dan menyampaikan hal-hal yang bagaimana cara mengembangkan koperasi ini lebih modern lagi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ya kalau mereka memang menganggap itu bisa di-upgrade menjadi bank, kenapa tidak gitu loh. Ya, walaupun tadi kelemahannya di situ adalah masalah pengendalian pemegang saham. Jadi suara pemegang sahamnya itu nanti yang tidak diperoleh, tetapi malah sangat tergantung kepada rapat anggota. Ya, tapi rapat anggota kan punya dinamika juga di dalamnya. Ya, bisa juga diatur misalnya, ya. Dan itu mungkin azasnya adalah gotong royong, ya, kerjasama gotong royong. Itu yang kadang-kadang tidak didapatkan ya dari kondisi koperasi, sehingga mereka khawatir tidak bisa mengarah kepada bisnis yang diinginkan. Mungkin begitu lebih kurang. Oke, masih ada lagi? Silakan. Ini saya stop share aja dulu ya. Oke, mungkin masih ada. Kalau kita ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba saya ngecek dulu absen ya, bisa masuk nggak sudah? Nggak bisa. Jadi ini nggak bisa saya update. Tolong nanti absen. Untuk absen, tolong saya dimasukkannya di grup ya. Kehadiran, hadir. Tadi siapa? Mas itu tadi siapa? Yang John? Siapa tadi yang lagi yang sudah sempat masuk? Cantumin aja sudah hadir gitu. Ya, biar nanti saya perbaikin di pelaporan e-campusnya. Karena kalau nggak ada pelaporan e-campus, saya 2 kali kerja nanti. Oke ya. Baik, Pak. Mungkin begitu teman-teman sementara ya sampai ketemu kita minggu depan. Ya. Minggu lalu saya ada ke Gramedia, katanya buku Bapak tuh buku baru jadi belum masuk Pak ke Gramedia. Iya. Jadi kemarin saya cek daftarnya sudah ada tapi dia belum masuk ya. Cuman kalau misalnya mau coba ke Gramedia websitenya masuk ke buku digitalnya. Mungkin belum bisa dibilang versi digital. Ada versi digitalnya. Ya. Oke, jadi sebelum saya tutup mungkin tadi Iksan saya sudah tahu dari BTN. Kalau Devri dari kerja di mana sekarang? Bank MNC, Pak. MNC. Oh, si MNC. Toto masih ada di sana nggak? Saya juga baru sih Pak di sana. Oh gitu. Saya pikir si Toto teman saya sekolah di Belanda. Ya, dia jadi preskom atau apa kemarin di sana atau komisaris gitu. Oke, di cabang atau di mana?
Di kantor pusat, Pak. Oke. Ngurusin apa itu di kantor pusat? Saya compliance, Pak. Compliance. Oke. Ya, nanti banyaklah bicara mengenai compliance juga kan. Apalagi kalau bicara mengenai apa namanya? Manajemen risiko perbankan. Iya. Ya. Oke, kemudian Muhammad Adi. Saya di Bank IBK, Pak. IBK. Ya, Pak. Bank Korea, Pak. Industrial Bank. Oh, bukan yang baru-baru ini mengakuisisi Bukopin ya? IBK itu Korea ya? Ya, akuisisi Bank Agris ya, Pak, sama Mitra Niaga. Baru juga, Pak, sekitar 2 tahun. Mitra Niaga sudah diakuisisi ya? Ya, sama Bank IBK. Iya, saya dulu sering itu diundang ke Mitra Niaga memberikan pandangan makro outlook ekonomi di Mitra Niaga. Oh, saya baru tahu nih diakuisisi. Oke, makanya jumlah bank di kita udah berkurang ya. Tinggal berapa ya? 117 ya sekarang. Oke. Oke, Mas Muhammad. Mas Riko. Mas Riko dia di ini Pak, di BI kebetulan lagi ada ini Pak, ada apa namanya, lembur Pak. Oh gitu ya, Jadi cuma BI ya. bisa on aja Pak, nggak bisa Oke. komen. Oke, tadi Mas Akbar. Ya Pak, siap. Ya Pak, siap Pak. Kalau Mas Akbar di mana sekarang? Di BNI Pak, masih tetap Pak. Ya berubah Pak. BNI ya, di kantor pusat? Iya Pak. Oh. Korporasi banking Pak. Oh, di korporasi. Itu bos Anda itu, ahlinya itu. Pak. Yang mana Pak? Saya yang mana Pak? Dirut. Oh Pak itu. Pak Royke. Pak Royke. Pak Royke, iya. Pak Royke. Kemudian kemarin Pak Joni sudah nggak lagi ya jadi komisaris ya? Iya udah, kemarin terakhir Pak Joni 2020 terakhir. Itu Pak Bob itu sudah habis itu. Mungkin nggak lama lagi diganti itu. Oh iya, tapi Pak Bob kuat Pak. Gimana? Orang kuat itu Pak. Oh gitu ya? Oh mantap lah. Pak Bob orang kuat Pak itu Pak. Iya, udah kemana-mana sih. Dari risk management, udah banyak sekali dia. Tinggal dirutnya yang belum dia. Beliau nggak mau Pak. Oh nggak mau ya? Beliau nggak mau. Tawarin beliau. Iya, makanya harus masuk dari Pak Royke itu ya. Sebelum saya pikir Pak Bob mau. Sebelum Pak Royke, beliau ditawarin dulu Pak. Oh gitu. Sayang beliau tuh. Udah lama. Dia bilang, nggak mau katanya. Iya, Apa Pak? iya. Saya bilang, Pak. Akan begini kata dia. Nggak banyak. Kalau dari dirut kan tekanannya berat Pak. Sana sini Pak. Betul. Kan dia yang tanggung jawab kepada pemerintah dan sebagainya. Ya, DPR. tanggung jawabnya harus pintar-pintar Pak, bukan pintar doang, pintar-pintar Pak. Betul. Yang susah itu pintar-pintar itu Pak, susah Pak. Iya, kemudian di situ kan banyak like dislike juga kan. Oke, Mas Akbar. Ya Pak Baikuni sama Pak HS saja hilang Pak. Hilang, iya. Ya banyaklah itu triknya. Harus pintar-pintar Pak, bukan pintar jawab pintar nggak penting Pak. Jadi orang pintar nggak diperlukan di situ ya, orang pintar-pintar yang diperlukan. Harus pintar-pintar yang diperlukan Pak sebenarnya Pak. Oke, saya beralih ke Gandiano. Ya. Ini dari BI Pak kalau kerjanya Pak. BI. Sama ya kebetulan angkatan baru Pak. Mungkin kalau Mas Riko tadi yang udah lebih senior Pak. Oh gitu ya. Oke, di BI. Kalau Ahmad Yanda? Saya di Maybank Pak. Di Maybank? Iya Pak. Oh oke. Di pusat atau di mana? Di cabang Pak, Pondok Indah. Oh cabang Maybank. Saya sering memberikan refreshment risk management itu di Panin, ada salah satu bank Korea juga, satu di mana lagi ya itu CMB Niaga, Maybank ini kayaknya belum ini. Iya Pak. Mudah-mudahan. Tawarin pelatihan itu boleh Pak, saya ngajar Pak. Nanti kita bicarakan lah. Tersendiri. Offline Pak ya. Oke. Kebetulan saya instruktur kredit juga Pak di BNI Pak. Oh begitu. Iya. Oh iya. Oke. Nanti dah kita japri aja deh. Ya siapa? Soalnya ini kita lagi mempersiapkan, kebetulan gini,
Bang apa ya, Bang Panin gitu ya. Itu ada 1.000 orang mau dilatih dalam bidang digital banking. Saya butuh juga orang-orang yang familiar lah terhadap perbankan digital gitu loh. Jadi ini lagi saya buatkan tornya, nanti pelatihannya mungkin ya sekali pelatihan online sih 50, tapi nanti itu di breakout lah, misalnya kita masuk di MMIBS. Kemudian nanti pada saat pertama saya mungkin samakan semua, ya 50 atau 100 orang. Setelah itu nanti di breakout pada masing-masing kelas. Nah itulah nanti mungkin banyak kita butuh orang yang memahami dengan baik mengenai perbankan digital. Jadi untuk risk manajemennya kita masih rintis juga gitu. Ya, jadi nanti mungkin alumni-alumni kita juga ya kalau memang ingin berkontribusi ya cobalah nanti kontak-kontak ya supaya kita bisa kerjasama. Apalagi misalnya tadi yang pada pertemuan pertama saya sampaikan kolaborasi penulisan di jurnal itu sangat penting. Ya, jadi kalau ada kita teman-teman yang betul-betul berniat ya udah kita realisasikan aja untuk menaikkan grading daripada IBS ini menjadi kualifikasi unggul. Oke, mungkin demikian teman-teman, kita akhiri dulu pertemuan kita ya. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan nanti tolong disampaikan di grup aja supaya saya bisa mengakomodirnya ya. Selamat itu buat Joni tadi yang nikah ya. Nih tadi dia nikah sempat kayaknya on. bukan Pak Joninya Pak, kayaknya mungkin anaknya kali Pak. Oh gitu ya. Oh anaknya. Oh oke. Ya. Kalau Pak Joni mah udah umur pensiun Pak. Oh gitu. Makanya saya pikir ya Pak Joni juga punya pengalaman mungkin di dalam hal-hal yang spesifik ya. Siapa tahu bisa dimanfaatkan ya nanti kita bicaralah. Karena banyak hal-hal yang perlu dikembangkan juga, apalagi terutama kalau IBS ini mengarah kepada sekolah yang katakanlah berorientasi kepada digital semua. Ya, banyak orang-orang digital tetapi konsep doang gitu, tidak pernah di lapangan, jadi repot juga. Ya, kalau saya dulu nanganin hal itu ya semua dari mulai ATM, internet banking, edisi, ya semuanya lah. Ya, itu di bawah supervisi saya waktu saya di wilayah ya, di wilayah sebagai regional marketing manager. Jadi udah pernah mengalaminya, bagaimana mengatasinya dan bahkan merencanakan, membangun dan mengevaluasi dan mengendalikannya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya semua ya. Salam sehat selalu, jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, makasih Pak. Baik, makasih. Selamat siang. Saya live ya. Oke, terima kasih. Makasih Pak. Yuk.